kehidupan kita. Karena itu mari kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh hati yang bersyukur pada Dia, dan kita mau bersorak-sorai kepada Dia. Karena Tuhan, Dialah sukacita kita. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Saya pengen denger dong, yang ujung sini doang dong. Sebab Dia baik, yang ujung sini doang ya, nyanyi ya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih. Karena yang sebelah sini ya, sama yang di belakang dong. Sebab Dia baik, mana suaranya? Dia sungguh baik, kasih setianya
kasih setianya kekal selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat duduk, silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang sangat baik. Mari ajar setiap kami. Kami sungguh boleh menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mencintai Kau.
selalu pujimu, mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang sangat baik, dan hanya Kau yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari hidup kami, dari bibir kami, dari seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini kami umat-Mu sama-sama datang ke hadapan Kau untuk sama-sama beribadah, memuji, menyembah, meninggikan Engkau, bahkan mendengarkan apa yang Kau ingin sampaikan pada setiap kami. Karena itu mari urapi setiap kami, tolong setiap kami, untuk sungguh apa yang kami bawa kepada Engkau boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap
bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, katakan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, sekarang dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, yang sepakat dengan saya lambaikan tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Banyak perkara kadang kita dalam kehidupan kita, waktu kita berdoa, waktu kita ngadapin masalah, waktu doa kita tidak dijawab Tuhan, kadang kita meragukan kasih Tuhan. Kita mulai berpikir, benar gak ya Tuhan baik? Benar gak ya Tuhan setia? Benar gak ya Tuhan mengasihi saya? Tapi sungguhnya kasihnya yang luar biasa telah diberikan bagi kita. Pengorbanannya bagi kita, kematiannya di kayu salib, darahnya yang mahal yang tercurah bagi kita. Itulah bentuk kasih Dia yang luar biasa bagi setiap kita. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih bukan apa-apa, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kembali merenungkan, sungguh luar biasa kasih Bapa dalam setiap hidup kita. Sungguh benar, Dia Bapa yang sangat baik. Bawa hati kita untuk mengucap syukur. Sungguh terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, sungguh luar biasa kasih-Mu dalam setiap hidup kami. pengorbanan yang Kau berikan, Pengorbanan yang Kau berikan Tuhan, menggantikan kami yang harusnya menderita, menggantikan kami yang harusnya masuk dalam dosa, masuk dalam neraka. Tapi Kau yang selamatkan kami, tercurah Kau yang rela menggantikan kami. menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Semua masalah-masalah kami terlalu kecil Tuhan. Apa yang kami alami terlalu kecil Tuhan dibanding kasih Tuhan pada setiap kami. Tercurah untuk, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebab Kau-lah yang baik. Kami ditebus dengan darah yang mahal. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih, oh ucapan syukur-Mu kepada Dia, bermasmurlah bagi Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengampunan-Mu, terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sebab Kau-lah yang baik, sebab Kau-lah yang luar biasa, sebab Kau-lah yang penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang sangat luar biasa. Kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kau yang telah memanggil kami, Kau yang telah memilih kami dari awal mulanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena itu kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Ku kagum, hormat Akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kagumi Dia, kagumi Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. Nyatakan rasa kekaguman-Mu kepada Dia. Sungguh Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau,
bersyukur pagi hari ini Tuhan, segala kekaguman kami, penyembahan kami, hormat kami berikan kepada Tuhan saja. Dan biarlah Engkau yang bertata di atas seluruh pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami siapkan hati, pikiran kami, hidup kami mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Dan berbicaralah kepada kami Tuhan seperti yang Engkau mau, bentuk kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap dan kami mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Seringkali ada umat Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam mendapatkan berkat Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak untuk dihukum, tidak untuk mendapat kesusahan. Karena Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, taman Tuhan. Penuh dengan kasih karunia kemurahan Tuhan yang luar biasa, penuh dengan berkat Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi mengapa kadang-kadang sulit mendapatkan berkat Tuhan? Mari sebelumnya kita baca terlebih dahulu Kejadian 3. Penyebab utama mengapa kita seringkali kehilangan atau sulit mendapatkan berkat Tuhan. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dosa telah mengubah berkat Tuhan, berkat Taman Eden, menjadi tanah yang terkutuk. Itu menjadi tempat tinggal manusia. Jadi dosa menjadi penyebab utama mengapa terjadi perubahan yang drastis antara Taman Eden dengan dunia yang kita tinggali saat ini, yang tanahnya disebutkan terkutuk di sana. Dikatakan pada ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kita lihat di sini masih untung loh, bukan kita yang dikutuk sama Tuhan, tapi tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Padahal yang berbuat dosa kan bukan si tanah, tapi kita, manusia. Tapi manusia tetap dikasih oleh Tuhan di dalam segala pelanggarannya. Itu luar biasa kasih Tuhan. Tapi sekarang dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di sini adalah hal yang menyatakan perubahan yang drastis, yang serius, perubahan yang serius ini. Setelah bersusah payah mencari rezeki, apakah berhasil? Ayat 18 mengatakan begini. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Padahal Tuhan tahu kita tidak pernah makan semak duri dan rumput duri. Di Taman Eden kita tidak pernah, manusia tidak pernah makan semak duri dan rumput duri. Tapi itu yang akan dihasilkan setelah engkau bersusah payah bekerja. Tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi apa yang digambarkan di sini? Susah payah itu hasilnya mengecewakan.
Itu namanya tanah yang dikutuk. Dan berikutnya pada ayat 19 dijelaskan di sana, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kerja keras akan menjadi model hidup manusia sampai pada akhir hidupnya. Itulah modelnya. Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh baik. Karena ketika kita bekerja keras sebagai model kehidupan di atas tanah yang terkutuk, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kerja keras ini merupakan model hidup kita. Dengan kerja keras kita akan hidup. Tapi sebaliknya, hanya dengan kerja keras kita masih hidup. Orang yang tidak bekerja keras sesungguhnya sudah mati. Sudah mati semangatnya, sudah mati gairahnya, sudah mati akan segala rencananya. Mungkin saudara berpikir bahwa bukankah Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita? Memang Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, kita sudah diselamatkan dari penghukuman atas dosa kita. Tapi itu bukan berarti kita yang masih hidup ini tidak perlu bekerja di dalam dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Allah pada Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19 tetap berlaku. Hanya saja kita tidak jadi mati kekal di dalam neraka. Tapi kerja keras tetap harus kita jalani. Karena kerja keras itulah tanda bahwa saudara dan saya masih hidup. Kerja keras membuat kita hidup, tapi kerja keras merupakan tanda bahwa kita masih hidup. Coba saudara lihat orang-orang yang sudah tidak mau bekerja keras. Mereka akan segera kemampuan jasmaninya turun, kemampuan jiwanya turun, rohnya juga turun. Tapi mereka yang masih mau bekerja keras, mereka masih mau berjuang di sana, gak pernah ada akhirnya hidup mereka. Sampai maut nanti memanggil mereka pulang ke rumah Bapa. Kita baca 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Dua Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apa artinya? Apakah bekerja itu untuk bisa makan atau makan itu adalah untuk bisa bekerja? Ada betulnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang tidak bekerja tidak pantas menikmati hasil kerja. Karena dia tidak bekerja. Hasil kerja itu belum tentu uang. Jangan berpikiran sempit bahwa hasil kerja pasti uang. Enggak. Hasil kerja itu bisa meliputi banyak hal. Ketika saudara, ya, ibu-ibu rumah tangga, saya melihat ibu saya seorang ibu rumah tangga, dia tidak punya karir apa-apa, tidak punya bisnis apa-apa. Dia seorang ibu rumah tangga, dia bekerja dari pagi sampai dengan malam hari. Dia yang bangun paling pagi, dia yang tidur paling malam. Ibu saya tuh kerja mempersiapkan segala sesuatu seorang diri. Padahal waktu itu anaknya baru 2, kakak saya sama saya. Anak-anak yang lain belum ada. Tapi kerja keras ibu saya itu. Dari segala urusan rumah tangga. Itu adalah pekerjaan seorang ibu rumah tangga yang tidak boleh dianggap ringan. Itu sungguh-sungguh pekerjaan yang serius. Tapi hasilnya bukan uang. Hasilnya adalah kesejahteraan keluarga yang dirawatnya, yang diurusnya. Dan itu merupakan satu keberhasilan seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu baru berhasil kalau bisa menunjukkan bahwa rumah tangga yang diurusnya itu beres, berhasil.
segala urusannya baik. Ibu saya sangat teliti. Ketika dikasih uang belanja oleh ayah saya, gak diminta padahal oleh ayah saya catatan belanjanya apa. Tapi ibu saya nyatet dengan gaya tulisan kuno yang miring-miring zaman dulu tuh ya. Dia catat lombok sekian, sayur sekian, tempe sekian. Dan ayah saya ya gak pernah mau ribet sebetulnya. Udahlah pokoknya kamu ya atur aja. Tapi ibu saya tetap ngasih laporan, meskipun tidak diminta. Malam hari sudah duduk, pakai buku tulis, garis-garis, dia tulis semua. Kalau kurang sedikit aja dia ingat-ingat lagi apa ya. Oh ini si Andri tadi beli es. Tulis di situ. Kelupaan. Tapi itu adalah seorang pekerja. Pekerja yang tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti. Saudara mungkin melayani Tuhan. Saudara mungkin full timer dalam melayani Tuhan seperti saya melayani Tuhan. Kita juga bekerja. Meskipun sasarannya memang bukan uang ya, bukan uang. Semua orang perlu uang, tapi di dalam bekerja tidak harus outputnya itu hasil kerjanya uang. Ada juga mereka pekerja sosial. Pekerja sosial seringkali mereka bekerja untuk kesejahteraan sosial. Kalau pekerja gereja ya kesejahteraan gereja. Pekerja-pekerja gereja yang full timer itu semuanya adalah untuk kesejahteraan gereja. Saudara tahu bahwa ibadah ini bisa berlangsung dengan baik setiap minggu. Ini ada orang-orang yang di balik semua ini bekerja keras untuk mengadakan ibadah ini. Dari sejak pertama kali pemimpin pujian menyapa saudara, pemain musik bermain sampai dengan terakhir nanti hamba Tuhan yang berdoa berkat, sampai dengan salam terakhir, semua itu hasil kerja keras bersama. Dari orang-orang yang mendukung pelayanan di gereja ini. Kalau enggak terjadilah ibadah seperti ini. Itu hasilnya. Jadi hasil kerja keras itu tidak harus uang. Tapi ada hasilnya dan tidak berhak dinikmati oleh orang yang tidak bekerja. Seringkali mengapa sulit mendapatkan berkat? Hal pertama adalah karena orang itu tidak mau bekerja. Kenapa tidak mau bekerja? Mungkin karena malas. Orang itu bisa terjadi malas itu kadang-kadang ya orang berpikir begini, ini turunannya malas nih, kakeknya malas, bapaknya malas, anaknya juga malas. Belum tentu. Itu pengaruh dari lingkungan yang ada. Lingkungan membiasakan dia malas, bukan membiasakan dia berjuang. Mungkin lingkungan ini adalah lingkungan orang kaya. Dia anak orang kaya, segala sesuatu dia punya. Dia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jenis-jenis gadget terbaru. Sehingga dia merasa tidak perlu berjuang. Dia menjadi orang yang malas. Atau justru dia adalah orang yang kekurangan. Karena kekurangan dia masa bodoh dengan hidupnya. Dia tidur-tiduran di pos hansip. Ya sekarang ada hansip enggak ya? Enggak ada, pos satpam lah. Di pinggiran lingkungan kompleks rumah itu. Kalau bangun juga main catur, selesai main catur nggak ada hadiahnya juga. Setelah itu tidur lagi, numpang ngopi paling-paling dari Pak RT. Itu adalah hal-hal yang membuat dia malas. Kita mau sedikit lihat ya ayatnya ya. Amsal 21, coba kita baca Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Seorang yang malas itu masih tetap punya keinginan. Bukan berarti dia tidak ingin apa-apa. Dia ingin macam-macam. Tapi dikatakan di sini, pada ayat yang baru kita baca, si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Jadi dia menderita, semakin ingin semakin menderita. Keinginan itu bukan dia gantung di depan untuk menjadi sasaran. Supaya dia bersemangat. Kalau saya bekerja nanti saya bisa beli sepeda motor misalnya begitu. Dia ingin sepeda motor. Tapi tangannya enggan bekerja.
Itu si pemalas. Kenapa orang itu tidak dapat berkat Tuhan? Sulit mendapat berkat Tuhan. Karena tidak mau bekerja, karena malas. Ada orang-orang yang mengikuti gaya hedonisme. Yaitu mementingkan kesenangan-kesenangan sementara. Lebih konsumtif dan tidak produktif. Ya, kalau orang konsumtif terus ya, konsumsi terus, menikmati terus, menggunakan terus, tapi tidak produktif, tidak menghasilkan, maka ya sudah pastilah dia akan sulit mendapat berkat. Karena gaya hidup yang hedonisme, yang mencari senang-senangnya sendiri. Jadi hanya bergaul dengan mereka-mereka yang sedang bersenang-senang. Kenapa teman ini sedang bersenang-senang? Karena teman ini baru selesai bekerja. Kenapa teman itu bersenang-senang? Karena teman ini sudah berhasil mencapai tujuannya. Sementara dia ini orang yang cuma numpang bersenang-senang bersama teman yang bersenang-senang tadi, dia tidak menghasilkan apa-apa. Belum menghasilkan apa-apa, numpang seneng. Numpang healing. Apa healing apa? Oh, dia belum kerja apa-apa kok healing. Seringkali seperti itu. Atau kenapa tidak mau bekerja? Terlalu memilih. Saya ini lulusan bidang anu, sehingga saya harus kerja di bidang anu. Padahal bidang anu gak ada satupun yang menerima dia untuk bekerja. Ya bidang lain yang menerima dia dan dia sebetulnya bisa. Tapi dia terlalu memilih. Sehingga dia tidak mau menerima pekerjaan itu. Lebih baik saya nganggur daripada saya bekerja di tempat yang bukan bidangnya. Ini adalah sangat tidak bijaksana. Kalau hidupnya dia adalah hidup di dalam pimpinan Tuhan, dia harus percaya bahwa langkah yang terbuka ini adalah langkah yang Tuhan beri. Mungkin bukan langkah akhir, tapi ini adalah langkah permulaan dari sebuah rangkaian berkat di baliknya. Terlalu memilih karena saya mau bekerja di sini kalau gaji saya segini. Kalau gajinya lebih rendah dari ini, lebih baik saya tidak bekerja. Padahal sesungguhnya adalah apa yang saat itu bisa dia raih, dia tidak raih. Karena apa? Karena merasa bahwa bukan inilah yang tepat buat saya. Terlalu memilih. Kalau hidup saudara dipimpin oleh supir travel atau dipimpin oleh supir bus, saudara pergi dari Bandung ke Surabaya naik bis atau travel misalnya, maka hidup saudara dipimpin oleh supir travel tadi atau supir bus tadi. Ketika saudara berhenti atau bis tadi berhenti di sebuah rumah makan, ya sekarang waktunya makan, ya sudahlah makan di situ. Memang itu yang ditunjukkan, memang itulah tempat berhentinya. Kalau saudara saat itu tidak mau makan, bis ini tidak akan berhenti lagi. Berhenti di tempat makan di sana, silakan. Yang mau ke toilet silakan. Sebab kalau tidak berhenti lagi loh. Saudara mau nahan sepanjang perjalanan. Itu kadang-kadang kita tuh gimana ya? Suka mau-maunya sendiri. Padahal harusnya kita itu menyerah kepada pimpinan Tuhan. Sekarang bukan supir travel atau supir bis, tapi Tuhan yang memimpin hidup kita. Sekarang kita diberi pekerjaan ini, oke deh. Aku mengucap syukur Tuhan. Untung saya masih dapat pekerjaan yang baik. Ini karena kemurahan Tuhan. Coba kita bandingkan dulu dengan Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Meraih kesempatan itu seperti orang menaburkan benih. Saudara tidak tahu benih mana di dalam genggaman saudara ini yang akan berhasil tumbuh. Dan benih mana yang tidak berhasil tumbuh, saudara tidak tahu. Makanya di sini dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Kenapa pagi-pagi hari? Ingat, hidup saudara berada di dalam kronos.
saudara biarkan maka waktu itu akan beralih ke siang, ke sore, ke petang, dan malam hari saudara tidak bisa menaburkan benih. Jadi pagi-pagi hari taburkan benihmu. Pakailah kesempatanmu sejak pagi-pagi hari. Jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Petang itu akhir, pagi itu awal. Jadi sudah petang hari, tetap tanganmu jangan istirahat. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Itu ayatnya. Sehingga tidak ada alasan untuk malas dan tidak mau bekerja pada jam berapa saja. Kalau kita ingat-ingat ya, ajaran Tuhan di dalam bekerja, 6 hari bekerja, 1 hari sabat. Saudara tahu itu kan. Artinya perbandingannya 6:1, itu minimal dah. Bukan, jangan dibalik, 1 hari kerja, 6 hari healing. Itu bukan Tuhan itu. 6 hari santai, 1 hari aja kerja. Setelah 1 hari kerja, 6 hari itu pijet, kerimbat, tiduran, makan. Itu bukan kerja. Kerja itu 6 hari, istirahat 1 hari. Proporsinya begitu. Dan dikatakan di sini, kesempatan itu raihlah sebanyak mungkin. Saya ingat ada seorang jemaat dulu bekerja di satu tempat, satu kantor lah katakanlah begitu. Dia diberi kesempatan buat waktu istirahat lumayan cukup lama, 1 jam. Karena teman-teman kantornya itu selain makan siang juga ada yang sholat. Jadi dikasih waktu 1 jam untuk istirahat. Saya bertanya pada dia, apa yang kamu kerjakan 1 jam itu? Ya duduk-duduk di depan setelah makan, ya makan siang ya, oke. Terus duduk-duduk di depan ngobrol sama teman-teman, ngegosip gini, ngerokok. Aduh, ngerokok jadinya. Rokok itu suatu pembuangan, pemborosan yang tidak ada gunanya dan pemborosan akan kondisi kesehatan kamu. Berhenti rokok. Nanti kamu akan menghasilkan. Buat apa Pak? Kamu berhenti rokok, kamu akan hemat, uang kamu bisa disimpan. Oke. Dia belajar berhenti rokok dan dia akhirnya berhenti rokok. Dan uangnya disimpan, tapi dia bilang gak seberapa Pak. Saya cuma ngerokok 1 kali itu saja kok. Makan siang terus rokok. Selama jam istirahat itu sudah selesai. Cuma itu aja kalau dihemat. Saya kerja 6 hari, Senin, Selasa sampai Sabtu. Lalu kalau dihemat, cuma berapa nyimpennya? Oh enggak gitu caranya. Jangan ngobrol sama teman-teman kamu ngegosip yang enggak penting. Cobalah kamu bawa dari rumah kue bikinan istrimu. Nanti tawar-tawarkan ke teman-teman kantormu atau ke teman-teman kantor sebelah. Akhirnya dia coba tawarkan. Ternyata laku. Memang pernah saya dikasih kuenya memang enak dari istrinya. Tapi kan istrinya cuma bisa bikin itu. Saya bilang gini, sekarang kamu kembangkan lagi. Apalah, jualan baju batik kayak apa gitu loh. Lu saya bawanya ke kantor gimana? Jangan gitu dong. Nanti kira-kira jam makan siang itu kan anakmu yang SMP sudah pulang sekolah. Suruh dia nganter. Jadi pas kamu istirahat, kamu punya dagangan batik kayak apalah gitu ya, untuk ditawar-tawarkan. Dan hasilnya pasti akan menambah penghasilanmu. Dari sejak saat itu dia ngikuti saran saya, dia tawar-tawarkan. Ke kantor sebelah lagi. Cuma di jam istirahat. Dia tidak mengistirahatkan tangannya untuk bekerja. Hasilnya apa? Berkat Tuhan melimpah. Berkat Tuhan melimpah. Mungkin saudara bilang, oh iya Pak Andri pastilah enggak ada istirahatnya. Orang suruh kerja, cari uang, terus dia pasti oh bukan. Bisa saja dia tidak laku loh jualannya. Bisa saja tidak laku. Tapi sekarang komunitas ngobrol setelah makan siang di kantor-kantor itu banyak. Hampir semua orang begitu. Ngobrol, ngerokok, itu hampir setiap.
Jadi orang yang ngobrol ini kita tawari batik. Ya kan? Sehingga dengan cara seperti itu mereka, oh iya. Cuma ada buruknya sih memang waktu itu dia jualan. Karena masih mau dicicil. Saya bilang jangan mau dicicil. Cicil itu utang. Jangan mau. Bayar atau tidak usah beli. Saya bilang begitu kepada dia. Tapi itulah yang dimaksud. Dengan kita bekerja keras. Berkat Tuhan pasti melimpah. Ada sebabnya juga mengapa orang sulit mendapat berkat. Ya, yang tidak bekerja, tidak pantas menikmati hasil kan. Itu tidak serius bekerja. Jadi mau bekerja tapi tidak serius. Tidak ada antusias bekerja. Tidak ada semangat untuk bekerja. Tidak punya etos kerja. Kadang-kadang orang berkata bahwa lebih baik ya, bukan cuma work hard, kerja keras, tapi work smart, betul. Artinya apa? Kerjalah dengan efisien. Singkirkan segala hal yang tidak efisien. Singkirkan segala hal yang tidak efisien. Segala peralatan yang saudara pakai, saudara pernah lihat dapur seorang chef, maka segala peralatan yang dia pakai itu ada sekelilingnya dia. Enggak perlu dia, sekarang saya mau goreng. Dia jalan dulu 10 langkah ke sana baru ngambil penggorengan. Balik lagi ke sini, itu enggak efisien. Work smart juga sistem. Bekerja dengan apa? Dengan ide-ide yang cantik, sistem. Bagaimana sistem memanage demikian rupa supaya saudara ketika bekerja bisa menghasilkan kerjasama yang membuat hasil yang maksimal. Itu work smart. Tapi bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti terus main tunjuk aja, kamu ini ya, kamu ini, saya mau tidur. Bukan kayak gitu. Tapi tetap work hard dengan smart. Ini adalah hal yang penting. Dan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, kualitas kerja. Orang kadang-kadang berkata begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Salah sebetulnya. Tahu ya, Maxwell itu seorang penulis, seorang pembawa hal-hal yang positif, yang baik. Dia mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, itu salah. Dan saya setuju. Pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Kalau saudara guru yang terbaik hanyalah pengalaman, saudara akan mengalami lagi dan mengalami lagi dan mengalami lagi seperti pengalaman saudara. Padahal pengalaman saudara itu tidak maksimal. Banyak kegagalan di pengalaman saudara. Banyak tidak efisien di pengalaman saudara. Banyak yang tidak work smart di dalam pengalaman saudara. Jadi bagaimana dengan pengalaman? Bagaimana dengan jam terbang? Yang benar adalah kita harus mempelajari pengalaman kita. Kita harus belajar dari pengalaman kita. Kita harus belajar apa nilai dari pekerjaan ini. Makanya kalau saudara pulang kerja ya, malam hari, sore hari, malam hari, saat santai. Drakor sudah saudara tonton ya kan. Sinetron sudah saudara tonton ya kan. Ya, sinetron RCTI, jangan bercerai bunda, ya. Atau ya Andin udah nggak ada, Aldebarannya nggak ada lagi sekarang, ada terlalu. Jadi semua sebenarnya nggak ada, tinggal kita yang nonton dibodohin. Nah, saudara coba merenung, apa yang saya bisa nilai dari pekerjaan saya pada hari ini? Hari ini saudara ngapain? Di kantor saudara disuruh apa? Bagaimana tugas-tugas saudara? Bagaimana hasil yang saudara hasilkan? Ada nilai apa di sana? Karena itu, disitulah ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu gak selalu uang. Tapi berkat Tuhan adalah juga hikmat. Hikmat yang saudara peroleh dari mana? Dari menilai pada saudara bekerja. Tariklah pelajaran dari pengalaman. Jadi jangan cuma mengalami. Kalau mengalami itu saudara akan merepetisi, jadi mengulang kembali. Karena sudah begitu pengalamannya ya begitu terus. Nggak maju-maju, nggak ada kemajuan. Nggak pernah ada inovasi. Nggak pernah ada inovasi.
Karena apa? Pengalamannya begitu terus. Pengalaman ini guru yang terbaik buat saya. Saya ngalami begini ya sudah, gini terus, nggak ada inovasi. Baru saudara mendapat inovasinya kalau sudah belajar dari pengalaman. Lalu saudara juga bertanya, apa makna dari pekerjaan ini bagi hidup saya? Hidup saudara tuh bernilai sekali loh. Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib dengan segala penderitaan dan hinaan untuk menebus saudara dan saya. Berarti kita ini bernilai sekali. Nah, sekarang pekerjaan saudara membuat saudara bertambah nilai atau tidak dalam nilai hidup saudara? Atau pekerjaan saudara membuat saudara semakin tidak ada artinya, semakin tidak ada nilainya di hadapan Allah? Apakah saudara ketika bekerja, saudara bisa menjadi lebih manusia tidak ketimbang sebelumnya? Apakah saudara ketika saudara bekerja, hasilnya itu setelah bekerja sehari aja, tiap hari saudara nilai, apakah nilai hidup saya meningkat? Atau saya semakin terpuruk? Makanya ada pekerjaan-pekerjaan yang menyeret pekerjanya, makin lama makin hancur hidupnya. Karena apa? Pekerjaan juga sih. Ya, kalau menjadi penodong, pekerjaan kan. Kalau menjadi pelacur, pekerjaan kan. Kalau menjadi orang-orang yang disewa untuk mengacaukan tempat lain, pekerjaan. Pekerjaan. Tapi apakah itu memberi nilai tambah bagi hidup saudara, bagi pribadi saudara? Nanti setelah sekian tahun, apakah hidup saudara semakin bernilai di depan mata manusia maupun di depan mata Allah? Itu saudara renungkan. Hidup kita ini sekali lagi saya ingatkan, kita kronos. Waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Makanya saudara jangan membentuk, menyusun sejarah hidup saudara ya di dalam kekacauan. Saya merasa menyesal sekali karena masa muda saya berada di dalam kekacauan itu dan saya tidak bisa kembali ke sana. Berapa banyak waktu yang terbuang di sana saya karena kekacauan hidup saya. Salah siapa? Ya salah saya sendiri. Itu sebabnya saya menasihati pada saudara, jangan sampai waktu kronos kita terbuang untuk sesuatu yang tidak bernilai, malah menjatuhkan nilai kita. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik kalau itu saudara pelajari. Belajar dari pengalaman. Tarik nilai-nilainya. Tarik maknanya bagi hidup saudara. Sehingga saudara akan semakin lama saudara, jam terbang saudara di bidang itu. Di bidang pekerjaan saudara. Saudara semakin luar biasa. Bukan semakin terampil saja. Tapi saudara semakin memahami dasar-dasar yang melatar belakangi itu. Sehingga saudara bukan cuma mencampurkan formula A tambah B nanti jadi formula C. Itu sudah pasti begitu. Dari A pengalaman saudara, A tambah B jadi C. Besok A tambah B jadi C. Tapi saudara tidak mengerti kenapa ya A ditambah B kok bisa C. Nah, kalau saudara renungi, kalau saudara pelajari pengalaman saudara A tambah B sama dengan C, maka saudara akan tahu, oh unsur yang ada di B ini mengubah si A menjadi C. Saudara tambah pandai. Lalu saudara bisa gunakan untuk urusan lain. Berarti si B ini punya potensi untuk mengubah. Bagaimana kalau sekarang X kita tambah dengan B, dia jadi apa ya? Dari situlah orang menemukan sesuatu yang inovatif, yang luar biasa. Ada juga orang yang sulit mendapat berkat karena apa? Karena tidak bekerja. Tidak bekerja karena apa? Karena tidak puas, tidak senang dengan pekerjaannya. Merasa terpaksa bekerja di sini.
Kalau saudara sudah mulai bekerja, ya sudahlah, saya nggak diterima di mana-mana. Saya di sini, saya bekerja lah di sini. Mentang-mentang saya butuh uang ya. Saudara akan menderita loh hidup saudara. Ternyata kalau saya seringkali gurau dengan saudara, kamu ini kerja di VOC ya? Atau dijajah sama Jepang. Itu guyon ya, gurau ya. Tapi ternyata VOC-nya itu diri saudara sendiri loh. Kalau saudara menggerutu di dalam pekerjaan saudara. Karena saudara merasa tidak puas, tidak senang dengan pekerjaan itu. Merasa terpaksa. Malah saudara marah dengan pekerjaan itu. Ada orang-orang yang saya kenal, orang tuanya itu adalah orang yang sukses di dalam memiliki toko kelontong. Dimulai dari nol. Orang tuanya punya slogan, from zero to hero gitu ya. Indah sekali kan. Oh, toko kelontongnya jadi besar. Tapi setelah generasi anaknya ini generasinya lain. Dengan generasi orang tuanya. Cara berpikirnya lain. Anaknya ini memulai dari nol kembali di bidang yang lain. Setengah mati. Dia mulai dari nol kembali. Sementara toko kelontong bapaknya ini sudah sukses. Tinggal dijalani lagi aja. Tinggal dia memanage, mengatur, membagi urusan dan sebagainya. Dia bisa jalani lagi. Tapi dia gak mau jalani. Si bapaknya ini makin lama makin tua. Akhirnya meninggal dunia. Lalu siapa yang pegang toko kelontong ini? Gak ada. Dilibas oleh toko kelontong yang lain. Padahal si anak ini gak perlu mulai dari nol. Dia punya modal nih. Tapi Tuhan, kenapa modalnya ke toko kelontong? Saya kan sarjana lulusan Amerika Serikat. Dulu mungkin saudara juga tahu ya. Kita pernah di suatu tempat. Pemiliknya orang kaya raya. Pemiliknya orang kaya raya, bisnisnya di mana-mana. Oh, jangan disebutlah ya, nanti bisnisnya terkenal soalnya jadi kamu nanti saudara jadi kurang enak saya. Anaknya lulusan Amerika Serikat, sarjana. Pak Andri, ini anak saya baru pulang dari Amerika Serikat, sarjana. Wah, keren. Laki-laki ganteng lagi, wah. Berapa hari kemudian saya lihat dia buka kios mie. Buka kios mie di mana? Di salah satu ya tempat lah, saya nggak sebut nama tempatnya, punya bapaknya. Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok ini? Anak saya ini mau saya suruh mulai dari nol. Saya bilang nggak salah itu. Kalau anak itu disuruh mulai dari nol dan nolnya nol bener, jualan mie, mie-nya itu emangnya di sana tuh sarjana di bidang masak mie? Enggak katanya. Kalau saat di sana sarjana manajemen, ekonomi dan sebagainya, di sini suruh masak mie, ya bisa, bukannya nggak bisa. Jualan mie, ya bisa. Tapi kalau dari nol sekali gitu, saya bilang sama bapaknya ini, kurang bijaksana. Harusnya diberikan apa yang sudah dihasilkan oleh bapaknya. Dan apa yang dihasilkan oleh bapaknya yang sudah besar ini ya, itu harus dianggap sebagai titik nol oleh si anaknya. Bukan dianggap sebagai titik sukses. Bapakku sudah sukses, jadi aku tinggal leye-leye healing di tengah kesuksesan bapakku. Itu salah berpikir. Harusnya bapakmu sudah sukses, jadikan kesuksesan warisan bapakmu itu menjadi titik nolmu. Sehingga kamu akan lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi. Mungkin kamu akan menjadi konglomerat, bukan Indonesia, dunia. Harusnya kan gitu. Tapi kalau anak ini males, karena dari sejak kecilnya dimanja, ya nggak bisa melahirkan generasi leye-leye atau generasi berbaring, rebahan istilahnya, generasi rebahan. Sudah pernah dengar gak istilah itu? Generasi rebahan. Sekarang tuh banyak generasi rebahan, bahkan ingin ikut ibadah sambil rebahan karena ada ini live streaming. Live streaming saya beritahu pada saudara yang termasuk ikut live streaming adalah bagi mereka yang tidak bisa datang ibadah di sini. Termasuk mereka yang tinggal di luar kota Bandung atau di luar negeri. Ini ada yang ikuti nih live streaming dari luar negeri nih. Dan dari luar kota Bandung ada. Karena mereka ada yang konseling juga ke saya.
Dan mereka yang tidak bisa hadir karena keterbatasan kemampuan. Bukan saudara generasi seger menjadi generasi rebahan. Cuma pakai baju tidur mau rebahan sambil ikut ibadah. Coba saudara pikir secara logis. Apakah itu bukan caranya setan iblis kuasa kegelapan membuat saudara tidak bergairah untuk ibadah? Saudara punya greget gak sih kalau ibadah? Datang ibadah tuh penuh antusias gitu, semangat. Saya pengen cepet-cepet deh. Pengen cepet-cepet. Hari ini ibadah. Gak mau telat. Karena pemimpin pujiannya itu favorit saya. Misalnya begitu kan. Tadi pagi ada yang datangnya kepagian. Sampai saya surprise. Saya sampai cek arlojinya dia, takutnya dia salah jam. Saya periksa badannya hangat atau enggak. Ternyata enggak. Dia datang pagi sekali. Luar biasa. Karena yang mimpin pujian favoritnya dia. Wah, luar biasa. Kita ya kalau memang dibelenggu dengan kondisi-kondisi yang salah berpikir, seringkali kita tidak terima berkat. Capeknya iya, berkatnya enggak. Yang ada apa? Kesel. Karena pekerjaan itu jadi beban. Saudara kalau bekerja, ini cirinya nih ya. Saudara bekerja ngerasa pekerjaan itu jadi beban atau jadi berkat. Kalau jadi beban, saudara sudah mau berangkat dari rumah ini ke kantor misalnya. Sampai di kantor, urusan-urusan kemarin masih numpuk belum beres. Bukan cuma urusan kemarin. Bekas piring makan saudara yang kemarin masih belum ada yang nyuci. Karena saudara cuma geletakin gitu aja, mesti saudara yang cuci sendiri kan. Itu beban. Saudara gak akan umur lama pasti bengek. Pasti malah bisa stroke loh. Karena saudara sudah stres sekali kerjaan di situ. Mau keluar gak dapat duit. Mau kerja terus. Aduh, beban. Berangkat dari rumah lesu, pulang ke rumah lebih lesu lagi. Saudara gak terima berkat. Gak akan terima berkat Tuhan. Tapi kalau saudara jadikan pekerjaan saudara sebagai berkat. Ini berkat Tuhan. Kenapa kamu mau cepat-cepat ke kantor? Saya mau menyambut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya di kantor. Saya menyambut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya di toko. Saya mau menyambut berkat Tuhan di tempat di mana saya Tuhan pekerjakan saya di situ. Di situ ada berkat Tuhan. Saudara antusias, semangat. Dan itu membuat apa? Saudara semakin smart. Saudara semakin bergairah, saudara semakin kreatif. Gimana ya caranya nih? Supaya lebih baik. Saudara bisa memberi usulan-usulan ke tempat kerja saudara. Yang membuat bos saudara kagum. Wah, anak ini biasanya bodoh, kenapa sekarang pintar sekali ya? Kagum, saudara dinaikkan pangkat. Kalau saudara belum menikah, dinikahkan sama anak bosnya. Luar biasa loh. Bosnya misalnya ini bosnya kebetulan punya televisi atau gimana di Indonesia. Nah. Dinikahkan saudara, nikahnya juga di Paris. Tapi kalau saudara melempem, kalau saudara cuma memenuhi kantor itu saja dengan apa ya, tidak ada hasil, ya ada hasilnya, tapi hasilnya itu hasil orang kesel. Beda loh hasil orang kesel sama hasil orang gembira. Coba saudara bikin bakpao. Bikin bakpao itu mesti diperas, dibanting, jeblok, banting. Kalau sambil kesel, karena kan bantingan gitu biar kesel sama suami, kesel sama mertua, kesel sama tetangga semua jadi satu. Banting di bakpao, hasilnya gak enak. Tapi kalau dengan gembira, itu hasilnya akan baik. Layani coba tamu-tamu di toko saudara dengan merengut. Cuma nanya-nanya. Barang sudah saya keluarin, gak jadi beli. Beresin lagi. Gak jadi datang tamu-tamu itu. Percaya. Tapi kalau saudara dengan ramah, dengan gembira, dengan semangat. Malah tamu tadi mau beli HP di tempat saudara cuma mau beli satu, jadi beli dua. Gara-gara saya bilang ini bagus, tapi ini lebih bagus lagi. Mau yang mana? Dia mau beli yang ini, tapi ini juga bagus. Ya gimana? Dia beli dua dia. Pengkhotbah 9 ayat 10.
Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nasihat firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Jadi saat itu, hari itu, saudara dapat order apa? Jangan ngeluh, aduh ordernya jauh, hujan lagi. Males, cuma dapatnya segini. Jangan ngeluh. Saya beritahu pada saudara ya. Kadang-kadang Tuhan menempatkan kita bekerja di tempat atau di posisi yang bukan passion kita, bukan keinginan kita. Dan gak cocok sama harapan kita. Tapi justru Tuhan mau memberikan berkat lain melalui cara itu. Tadi soal memanfaatkan waktu luang 1 jam istirahat lama loh. Biasanya tempat lain kerjaan nggak sampai 1 jam. Ini kebetulan 1 jam. Itu memanfaatkan bisa. Tapi juga bisa di dalam pekerjaan di mana kita itu tidak berada di passion kita, tidak ada di keinginan atau kesukaan kita. Tuhan tuh memberikan berkat lain. Karena tempat kerja itu hanya batu loncatan buat saudara. Dari tempat pekerjaan yang batu loncatan yang kurang oke ini, saudara akan ditempatkan di tempat yang lebih oke. Tapi batu loncatannya harus dari sini. Makanya kita harus ngucap syukur. Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang dijumpai tanganku pada hari ini. Aku kerjakan dengan sekuat tenaga. Saudara baca ayatnya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sembarangan. Enggak. Kerjakan itu ya sekedarnya saja. Enggak. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena bisa saja Tuhan itu memberikan berkat lain melalui pekerjaan itu. Percaya saudara, kalau saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, hidup saudara tidak akan pernah menjadi sia-sia. 1 detik pun tidak akan sia-sia. Yang membuat sia-sia itu kita mensia-siakan hidup kita yang kronos ini. Tuhan tidak pernah. Jadi kalau Tuhan menempatkan kita kepada suatu tempat, situasi, kondisi, pekerjaan yang menurut kita adalah suatu yang sia-sia. Karena tidak menarik, tidak menguntungkan, tidak baik. Percayalah ada berkat Tuhan yang lain bersamaan dengan kondisi yang sia-sia itu. Mungkin saudara akan berkenalan dengan, ya saya kan sudah pernah cerita pada saudara. Ketika saya dulu sebelum menjadi hamba Tuhan, belum sekolah pendeta, belum sekolah teologi, saya arsitek dan saya saat itu tidak punya proyek. Saya pernah cerita lah, nanti kalau terlalu lengkap cerita saudara bosen lagi. Ya. Dan setelah saya berusaha mencari proyek tidak dapat, saya kemana? Ke kantor sebuah bank yang besar di kota Bandung. Itu karena pemimpin wilayah, bukan pemimpin cabang, bukan pemimpin kota Bandung aja, pemimpin Jawa Barat itu teman saya. Tapi dia sibuknya luar biasa dan saya tahu dia tidak punya proyek. Cuma Tuhan gerakkan saya ke sana. Tempat yang dapat proyek apa enggak ini. Enggak dapat proyek, saya enggak bisa bayar anak buah saya, gitu kan. Saya pergi ke situ, dia sedang sibuk dengan setumpukan surat-surat. Dia tanda tangan, dia periksa. Indri, masuk, duduk. Suruh duduk saya. Dia kan di ruangannya gede ya, ruangan sendiri gitu, ada tempat duduknya sendiri. Minum, ambil minum sendiri. Itu kulkas, ya. Saya ambil koran, saya baca koran. Saya pikir dia diajak ngomong nggak bisa. Saya di sini cuma, ya istilah bahasa saya itu Surabayaan, tenguk gitu kan. Tapi siapa tahu tenguk untuk getuk, ya itu siapa tahu melangam longo di situ dapat getuk gitu loh, dapat getuk ya, tahu getuk ya. Tenguk untuk getuk gitu kan dalam hati saya. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong saya ini habis-habisan nih Tuhan. Finish nih sekarang perusahaan saya nih. Nah, gara-gara nggak ada proyek, nah, gitu kan. Duduk di situ. Gak berapa lama kemudian masuk orang yang tidak saya kenal. Orangnya biasa aja sih.
Cuma dihormati sekali sama teman saya ini. Loh kok dihormati banget ya, sampai teman saya berhenti kerjanya ngurusi ini. Ada apa? Tapi tetap sambil tanda tangan, periksa-periksa segala macam. Saya mau bikin pabrik kain. Dari kapas sampai jadi baju. Coba saudara bisa bayangkan, dari kapas, dari benang dulu, benang nanti dicelep dulu, celep jadi kain, kainnya nanti diolah dulu, setelah itu baru dijahit dan sebagainya jadi baju. Itu jauh sekali tuh. Rangkaiannya jauh. Biasanya orang nggak punya pabrik begitu. Kalau pabrik spinning ya spinning saja, weaving ya weaving saja. Pabrik pembuatan baju garment ya garment saja. Ini memang enggak, dia jadi satu. Orang kaya sekali di Bandung. Dia bilang, saya mau bikin ini. Terus kenapa? Lu perlu modal, tambahan modal. Enggak, kata si orang kaya itu. Si pemimpin bank ini bilang, lu perlu modal. Enggak, saya cuma dengerin. Enak ya jadi orang kaya ya. Udah gak perlu modal, ditawarin lagi modal. Saya gak punya modal, gak ditawarin modal. Tapi biarinlah, saya pikir saya punya Tuhan. Saya baca koran aja, kenal juga enggak. Si orang kaya ini bilang, tapi saya nggak punya arsitek. Saya mulai, kenapa kok profesi saya disebut-sebut di situ? Teman saya yang orang bank ini sambil tetap tanda tangan. Tuh, si Andri tuh, jago tuh arsitek. Sayanya kok ada di situ. Berada di tempat yang tepat, pada jam yang tepat. Coba saudara bisa bayangkan kalau saya meleset setengah jam atau lebih pagi setengah jam. Gak jadi saya ketemu sama orang kaya ini. Bukan orang kaya ini juru selamat saya. Tapi Tuhan jadi juru selamat saya. Dan Tuhan nyuruh, lu duduk di sini. Useless Tuhan, saya duduk di sini. Kayak orang pelanga-pelongo tadi kan. Tengok-tengok Tuhan, saya cuma tengok sana tengok sini. Tengok-tengok itu pelanga-pelongo gitulah. Useless Tuhan. Udah lalu diam duduk situ. Ada berkat lain yang Tuhan beri. Di tengah-tengah kondisi yang tidak sesuai dengan passion kita nilai suatu kondisi yang gak baik. Tapi di situ ada berkat Tuhan. Kalau kita bersandar sama Tuhan. Kalau kita berserah sama Tuhan. Bukan pemimpin bank itu juru selamat saya. Bukan orang kaya itu juru selamat saya. Juru selamat saya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tahu saya menderita. Saya kekurangan dana ini. Gak punya uang untuk anak buah saya. Untuk bayar gaji. Hah, si Andri? Kenalan. Ya toh, dengan merapihkan pakaian saya, tampil dengan senyum lebar, kenalan. Suruh ke kantornya dia. Saya pergi ke kantornya dia. Biasa orang yang kalau kaya bener-bener ya, saya kasih tahu pada saudara. Dia enggak pamer-pamer, enggak pasang semua foto sama pejabat di ruang tamu gitu. Ijazahnya semua pasang di ruang tamu. Enggak. Ruangannya sederhana, hampir kayak gudang, ruang kantornya dia. Saya suruh duduk. Dia tanya, ngobrol, ini tanahnya di sini, bla 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 gini ya, oke. Saya di situ berperan sebagai project manager, bukan cuma arsitek, tapi project manager lebih tinggi lagi. Di bawah itu baru ada arsitek dan yang lain. Saya project manager, ada kontraktor juga nantinya. Tinggi pangkat saya. Honor saya besar. Di honor sama dia dibayar sebagai project manager besar. Dia pokoknya mau tahu semuanya. Dia baru kenal loh, kok bisa percaya sama saya. Ya karena dia percaya sama pimpinan bank itu yang nunjuk saya itu bagus, arsitek bagus katanya. Saya dalam hati saya mikir, dari mana dia tahu saya bagus? Memang sih bagus, cuma tahu dari mana dia. Terus dia tanya si orang kaya ini, ya Pak Andri nanti kita tekan kontrak gini-gini. Oke deh, kontrak gampang. Cuma saya itu gak punya modal buat bekerja. Jadi saya perlu uang muka, saya bilang. Uang muka, oh ya boleh, berapa uang mukanya? Saya pada waktu itu hanya perlu sekitar 20 jutaan. Pada zaman itu ya, itu zaman dulu banget. Dolar masih 2.500, 20 jutaan. Tapi kalau saya ngomong 20 juta, ini orang kaya ini pelit, saya cuma dikasih 10 juta. Enggak bisa bayar gaji pegawai. Jadi saya bilang sama dia,
30 juta. Siapa tahu sama dia dikecilin deh 25 juta atau 20 juta. Saya masih bisa bayar gaji pegawai. 30 juta. Keluarkan cek. Tulis 30 juta kasih ke saya. Hah? Kenapa tadi saya nggak ngomong 40 juta ya? Haji pegawai terbayar. Saya dapat proyek besar. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Saya pulang rumah, pulang ke kantor. Saya berlutut, saya bawa cek itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan. Itu kapan? Ketika saya berada di tempat yang gak saya senengin. Saya sedang melakukan sesuatu yang tidak efisien menurut saya. Tapi Tuhan suruh. Nah disitulah saudara bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana Tuhan benar-benar akan memelihara kita. Asalkan kita mengikuti apa yang menjadi petunjuknya. Asalkan kita beriman percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang berintegritas di dalam kualitas. Kita tuh anak Tuhan. Kita tuh anak Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ketika kita bekerja di dunia ini, kita bekerja dengan semangat yang datangnya dari Tuhan. Kita bekerja bukan untuk beban. Karena Tuhan tidak akan memberi beban kepada saudara dan saya. Tapi ini untuk berkat. Karena untuk berkat maka kita mulutnya gak ngomel. Tapi mengucap syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ketika punggung saudara ditambahi beban lagi. Ucapkan terima kasih Tuhan. Ini adalah berkat buat saya. Bukan beban buat saya. Tapi ini berkat buat saya. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan, kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, saudara lalu apa? Selalu curiga. Tuhan pasti pilih kasih. Tuhan berkati orang itu kok Tuhan tidak berkati saya. Padahal orang itu jahat. Kenapa Tuhan berkati? Kita mengurus dompetnya orang lain. Dompetmu berapa sih isinya? Proyekmu berapa sih banyaknya? Jangan ngurus urusan dompetnya orang lain. Kenapa sih kok bisa beli ini? Kamu kenapa sih bisa beli itu? Itu menambah iri hati saudara. Itu menambah apa? Menambah saudara semakin marah kepada hidup ini yang tidak adil. Semakin marah kepada Tuhan yang tidak adil dan tidak peduli. Padahal saudara berdoa terus setiap hari. Hati-hati. Sulit mendapat berkat itu bukan karena Tuhan tidak memberkati. Sulit mendapat berkat itu karena kita salah posisi. Tahu saudara ya? Kalau saya hari itu tidak duduk di kantornya bos bank ini, yang cuek sama saya, itu saya tidak akan mendapat berkat Tuhan. Tapi karena saya nurut, Tuhan arahkan saya ke sana, saya duduk di situ. Dengan semua kehampaan hidup saya. Saudara bisa bayangkan kalau orang duduk santai, nggak punya pikiran, itu bisa ketiduran. Benar gak? Bisa ketiduran orang duduk santai, nggak punya pikiran, les saja kan gitu kan. Tapi ini enggak, saya duduknya enggak bisa santai walaupun tuh sofanya empuk. Pikiran saya nih, aduh proyek gimana nih, bulan depan mati deh gua. Aduh ini gimana nih gaji pegawai bulan ini enggak bisa gua bayar. Pikirannya ruwet, gimana bisa santai. Tapi saya ikuti Tuhan. Sebab apa? Gaya Tuhan adalah oke, siap, kamu di sana. Tuhan membidikkan panahnya untuk memanah berkat bagi saudara dan saya. Dan ketika panah Tuhan sudah dilepas, berkat Tuhan sedang meluncur nih. Kitanya pindah tempat, ya enggak jadi dapat. Kalau kitanya enggak nurut sama pimpinan Tuhan, kita enggak nyerah sama pimpinan Tuhan, pikiran kita negatif terhadap Tuhan, kita curiga pada Tuhan, ya enggak jadi dapat berkat Tuhan. Jadi kenapa orang sulit mendapat berkat? Karena orang itu tidak mengikuti apa yang menjadi pimpinan petunjuk Tuhan. Ngomel terus merasa lebih pandai dari Tuhan. Seolah-olah harusnya gini, harusnya gitu. Jalani saja pimpinan Tuhan tuh gembala yang baik. Tidak mungkin kita dibawa justru ke gelombang tsunami. Maka gembala yang baik itu membawa domba-dombanya ke gelombang tsunami. Nggak mungkin lah. Tuhan itu Bapa yang baik. Semua yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya adalah baik. Yakini itu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
Semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita bangkit berdiri, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku. Oh, kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidup berarti. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang baik. Hidup kami sungguh berarti di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau kami sering membuat hidup kami tidak berarti bagi-Mu, bagi orang lain dan bagi diri kami sendiri. Di dalam kebodohan kami, di dalam kemalasan kami, di dalam keputusasaan kami, ampuni kami ya Bapa. Mulai dari hari ini kami mau jadikan setiap detik di dalam hidup kami di tengah-tengah waktu yang kronos ini sungguh-sungguh berarti, dan semakin berarti
bagi kami sendiri, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi gereja kami, bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi Indonesia, dan terutama bagimu ya Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berarti karena Engkau sungguh Allah yang baik. Seringkali tidak terfikirkan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa menebak kebaikan Tuhan. Tapi kenyataannya adalah kebaikan dan kebaikan yang kami terima dari tangan-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur, kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Sekarang kami mau mulut kami tidak ngomel lagi. Kami mau mulut kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Engkau adalah Allah yang sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memanjatkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang disampaikan untuk hari ini. Adalah pertama, nanti setelah ibadah ini saya minta pengurus The Lantern bisa hadir kumpul sebentar 15 menit saja menyambut ya ketua The Lantern yang sudah kembali dengan utuh dan tidak tercantol dengan wanita di sana. Dan setelah itu ada acara The Lantern melanjutkan, yaitu acara The Lantern yang akan berupa Let's Discuss tentang balance life, dibawakan oleh Kak Sufi yang akan diadakan di sini dan diadakan juga melalui Zoom, fasilitas Zoom bagi mereka yang ada di tidak bisa hadir ya. Lalu hal yang lain lagi adalah hari ini agak banyak pengumuman ini. Hadirilah ibadah kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 jam 8 pagi ya di tempat ini. Dan diharapkan jemaat bisa mengenakan pakaian daerah kalau punya ya. Tapi jangan Papua ya, jangan Papua ya. Pakaian daerah biasa saja ya. Pakaian daerah atau batik, tapi yang nggak punya batik atau nggak punya pakaian daerah nggak apa-apa ya, nggak ini bukan apa namanya dress code yang wajib enggak, tapi bagi jemaat diperbolehkan ya, tidak wajib ya mengenakan pakaian daerah atau batik supaya kita sama-sama bisa ibadah kebaktian memperingati dan mensyukuri kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti hari Kamis jam 8 pagi seperti biasa. Ya, jam 8 pagi dan ajaklah teman-teman, saudara, keluarga semua untuk ikut hadir. Biasanya mereka libur ya, mereka datang ke Bandung, ajak sini dulu. Sebelum makan-makan di situ, ya. Ya, jangan cuma ngajak temen tuh supaya suruh makan aja, jangan. Ajaknya untuk ke gereja. Yang kedua adalah The Lantern akan mengadakan acara minggu depan, wanita akan mengadakan acara setelah ibadah kemerdekaan Republik Indonesia. Persekutuan Wanita mengadakan acara perjamuan kasih. Nah ini enak pasti, ini enak. Perjamuan kasih Kamis tanggal 17 setelah ibadah. Nah, untuk persekutuan wanita, bagi yang ingin datang boleh daftar ke Ibu Sufi. Sebab akan menghitung jumlah makanannya. Ya, daftar sambil isi berapa porsi yang mau dimakan. Enggak ya, daftar aja ya. Bagi yang mau bawa makanan, tidak harus ya, tidak wajib. Bagi yang mau bawa makanan, harap daftar jenisnya juga ke Ibu Sufi. Kayaknya Ibu Sufi ini yang mengatur. Jadi kita harus baik-baik ke Ibu Sufi. Ya, bawa makanan boleh daftar atau ngomong jenisnya apa makanan itu. Tidak wajib tapi. Kok saudara mau bawa
es krim tart boleh sekali itu kayak gitu-gitu boleh. Atau ya kulunyuk, capcay dari Konghu, wah boleh banget itu, sangat boleh itu, sangat boleh. Oh durian jangan, bahaya durian. Nah, itu buat tanggal 17. Tanggal 20 hari Minggu depan diharapkan para WL, singer, pemusik setelah ibadah bisa kumpul sebentar saja. Setelah ibadah mungkin jam 10 lebih seperempat sampai dengan jam 11, paling telat 11 lebih seperempat lah. Untuk ada pertemuan dari Ibu Lian. Penting untuk bicara pada pertemuan WL, singer dan pemusik setelah ibadah. Setelah itu ada acara The Lantern, yaitu Lili Wetan. Lili Wetan kalau di bahasa Jawa, Wetan. Ya, Lili Wetan, Lili Wetan. Nah, makan lagi, ini makan terus ya. Dengan tema Beauty in Diversity. Jadi masih dalam rangka 17 Agustus ya. 20 Agustus jam 11 sampai selesai di Lili Wetan Resto dan Cafe Supratman 37. Dress code, ada dress code-nya kalau ini, baju adat atau ornamen adat atau batik. Nah ini kalau ini dress code berarti rada harus nih ya kayaknya. Kalau yang tadi yang ibadah tanggal 17 tidak harus. Jadi ini hanya The Lantern yang mengharuskannya. Ya, sekali lagi jangan pakai baju Papua. Acara The Lantern di Liwetan tanggal 20 bulan 8 itu free makanan minuman untuk semua anak The Lantern yang bergabung nih. Bagian terakhir kurang enak nih, hanya untuk semua makanan anak The Lantern. Jadi saudara dan saya yang sudah tidak termasuk The Lantern, nggak termasuk dari mereka, free ini. Oke, bagus ya. Lalu ikutilah donor darah pada hari Sabtu tanggal 9 September. Harap daftar ke Ibu Heni. 9 September itu hari Sabtu. Kita mulai donor darah setengah 9 sampai dengan jam 12 saja. Setengah 9 sampai jam 12 siang di Violet 3. Yang akan donor darah di situ adalah GPKDI wilayah Jawa Barat. Jadi kami mengundang GPKDI yang lain sebetulnya. Bukan kami yang ngadain sih, sebetulnya sinode yang ngadain di situ. Juga saya sudah ngajak stafnya stafnya Vio dan mana namanya restoran untuk ikut. Mereka mau ikut donor darah. Dia juga mungkin orang yang lewat-lewat di sini kan nanti ada bannernya di depan. Saudara daftarkan diri saudara ke Ibu Heni ya, donor darah. Tapi donor darah tidak boleh untuk usia 60 tahun ke atas. Jadi saya masih boleh. 60 tahun ke atas tidak boleh. Dan juga yang nanti dites juga ada yang punya penyakit atau gimana, nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Ya, mari kita galakkan kembali tabungan rumah Tuhan karena ini waktunya sudah semakin dekat untuk kita tiba waktunya untuk memperpanjang kontrak di tempat ini. Jangan lupa saudara tetap diundang di Zoom Jumat tiap Jumat jam 7 malam. Kita bertemu untuk memahami ayat-ayat Alkitab. Zoom Jumat tiap Jumat jam 7 malam. Meeting ID-nya, passwordnya dapat minta sama Ibu Heni. Dan kegiatan kebaktian anak Kata sekarang sudah selalu onsite tiap hari Minggu. Santai bersama Kata hari Rabu, Zoom sementara ini ditiadakan. Hanya itu saja. Hanya itu saja pengumumannya. Cukup banyak kan? Memang banyak acara. Gak apa-apa lah. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming, dapat memberikan persembahan atau kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah ini. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu,
rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salibmu, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanmu. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan sekali lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini juga biar boleh
menasihati setiap kami dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Tuhan sendiri akan memberkati dalam segala hal, dalam aspek seluruh bagian kehidupan hamba-Mu. Terima kasih persembahannya sudah dibawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sendiri akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang ditransfer lewat bank juga. Tuhan berkati dengan berlimpah kali ganda dalam segala pekerjaan dan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kami akan kembali beraktivitas. Dan selama 1 minggu ke depan ini kami serahkan hidup kami dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan biarlah apapun yang kami rencanakan Engkau buat berhasil ya Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan dan tuntun kami terus berjalan sesuai dengan firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan sebelum kami mau pulang, mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, kami mau membuka hati kami mau terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan buka hatimu, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mencurahkan engkau kasih karunia. Tuhan menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi. Tuhan mencurahkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan berkat jasmani yang berkelimpahan memenuhi seluruh kehidupanmu secara pribadi, keluargamu, pekerjaanmu. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk sejenak, kita bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.